Puji Tuhan. Kita semua sudah diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Dalam sukacita hidup di tengah masyarakat, tengah keluarga, bangsa dan negara kita. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita masih tetap di tema semangat kebangkitan Kristus. Yesus telah bangkit, masa depan sungguh ada. Ya. Yesus telah bangkit, minggu lalu temanya. Karena itu beritakanlah Injil. Dikatakan bahwa Injil itu adalah berita yang kudus, berita yang tak terbinasakan. Jadi luar biasa. Minggu ini saya mengajak kita untuk tetap dalam semangat kebangkitan. Kristus telah bangkit, alamilah kuasanya. Bapak Ibu mengalami kuasa Tuhan? Haleluya, amin. Bapak Ibu, bermacam-macam orang mengalami kuasa Tuhan pada zaman dahulu. Bukan bicara tentang mengalami kuasa Tuhan, bukan hanya berkaitan dengan mujizat-mujizat yang terjadi. Memang Tuhan juga ingin bahwa berita Injil itu disertai dengan mujizat-mujizat. Dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Banyak mujizat bisa terjadi. Kita sudah melihat itu juga, kita sudah mengalami itu. Tapi kita tidak harus hidup hanya karena mujizat saja, kan? Yesus telah bangkit, alamilah kuasanya. Selain melalui mujizat, masih ada hal lain lagi yang utama dalam kehidupan kita. Semua orang harus mengalaminya. Nah, karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita pada minggu pagi hari ini untuk melihat lebih dalam lagi apa bukti dari kuasa kebangkitan Kristus bagi orang yang percaya. Apa bukti dari kuasa kebangkitan Kristus? Supaya Bapak Ibu ini juga hari ini bisa tahu apakah saya mengalami kuasa kebangkitan Kristus ataukah tidak. Ya. Dan saya berharap semua pulang dan tahu jelas bahwa saya sudah mengalami kuasa kebangkitannya. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman orang percaya, baik pada zaman dahulu, waktu awal kebangkitan Kristus, maupun setelah itu, dan sampai pada masa kini, saudara-saudara, saya mencatat ada beberapa bukti yang harus kita alami dan pertahankan, ya, supaya kita betul-betul membuktikan bahwa Kristus itu telah bangkit. Amin, saudara-saudara. Kalau zaman dahulu yang melihat bukti adalah datang ke kuburan dan lihat Yesus tidak ada, wanita-wanita gitu kan. Murid-murid juga sebagai bukti mereka melihat penampakan Yesus selama 40 hari, berjumpa dengan mereka, dibuktikan dengan makan ikan dan lain-lain. Yesus tunjukkan sendiri bekas luka dan mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi itu bukti-bukti yang mereka alami. Tapi kita tidak sejauh itu, saudara-saudara. Nah, jadi kita bisa juga mengalami bukti kehadiran Yesus dalam aspek yang lain. Nah, saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu ternyata akan berdampak kepada kehidupan kita secara pribadi. Dan itu harus dialami. Kalau tidak, kita hanya mengenal Tuhan dalam sejarah zaman dulu. Tapi zaman sekarang tidak ada. Dan saya berharap kita sebagai orang percaya masa kini sungguh-sungguh mengalami bukti kebangkitan Kristus dalam hidup ini. Nah, mari kita lihat bukti yang pertama. Apakah betul kebangkitan Kristus itu terjadi dan kita orang percaya masa kini bisa membuktikannya. Mari kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4, Bapak Ibu. Kita bisa baca teks ini bersama-sama, ya. 2, 3. Sudah ada? Ya.
Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, disinilah buktinya Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Jemaat di Kolose itu tidak pernah menyaksikan dengan mata kepala bukti kebangkitan Yesus seperti murid-murid. Tetapi Paulus mau membuktikan di sini bahwa kehidupan orang yang percaya itu adalah kehidupan yang menyatu dengan Kristus yang telah mati dan bangkit. Jadi kita juga ikut di dalam kematian dan kebangkitan. Dikatakan karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi bukan hanya Kristus yang bangkit, tetapi orang yang percaya dengan Dia adalah juga mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Wah, ini ajaib Bapak Ibu ya. Jangan dipisahkan Tuhan Yesus sendiri mati, Tuhan Yesus sendiri bangkit. Tidak. Di dalam iman Kristen sekarang mengajarkan bahwa semua orang yang percaya itu ikut di dalam kematian, ikut di dalam kebangkitan bersama-sama. Mati dan bangkit. Bersama dengan Kristus, mati dan bangkit. Terus pertanyaan kita, lah kok aku dari dulu sampai sekarang masih hidup begini aja nih? Saya tidak mati kok, saya tidak bangkit kok. Yang dimaksudkan di sini adalah kematian secara rohani. Kita mati dan kita bangkit sekarang secara rohani dalam satu kebangkitan. Nah, jadi ini pengajaran yang bagus Bapak Ibu, bahwa kita akan membuktikan bahwa Kristus telah bangkit melalui kehidupan juga yang telah bangkit ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, kita juga bangkit bersama Kristus ya. Nah, apa perubahannya di buktinya di sini? Carilah perkara yang di atas. Cari perkara yang di atas. Kedua, buktinya apa? Pikirkanlah perkara yang di atas juga. Cari perkara di atas, pikir yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, saudara-saudara lihat di sini bahwa kita keikutsertaan kita bersama Kristus dalam kematian dan dalam kebangkitan memberi satu perubahan pola pikir baru secara dramatis. Jadi ada perubahan pola pikir. Selama ini bisa dibuktikan, yaitu mulai cari perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas. Saya mau tanya sekarang, tiap hari Bapak Ibu pikir apa? Begitu kan? Waduh, kita pikir uang, sampai kita cari uang. Aduh, kita pikir masalah, sampai pusing 7 keliling. Sudah minum bodrek juga tetap pusing saudara-saudara. Ya. Kita pikir dunia, semua yang kita pikirkan. Orang yang banyak pikirannya saudara-saudara, yang hanya fokus pikiran ini kepada diri sendiri, lebih parah lagi. Kalau kita memikirkan diri sendiri, apa yang kita tahu tentang diri kita? Banyak ya Bapak Ibu ya. Ada yang mikirkan diri sendiri bisa percaya diri, tapi ada yang pikir diri, fokus ke diri sendiri bisa jadi rendah diri. Kita pakai perbandingan. Diriku begini, dilahirkan dari keluarga susah misalnya begitu kan. Aku dari orang susah. Aku kurang ini, kurang itu segala macam. Ya kurang berpendidikan bisa terjadi, ya kurang pengetahuan bisa terjadi.
kurang ekonomi lebih parah lagi, kurang semuanya. Apalagi lahir ini sebenarnya aku pingin tinggiku 180, bila ini hanya 140 ini atau 50, jadi kayaknya kurang percaya diri begitu kan. Aku ingin hidungku itu mancung 5 cm ke depan, ini malah mancung 5 cm ke dalam. Akhirnya di tengah-tengah saja begitu ya. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita memikirkan diri kita sendiri banyak kekurangan, apalagi secara fisik kita. Kita jadi rendah diri bila kita pakai teori perbandingan. Kenapa itu orang ganteng? Kenapa itu orang cantik? Aku kenapa tidak seperti dia? Ya memang wajahku begini. Kenapa papa mamaku begini? Ya bersyukurlah. Andai kata papa mamanya hidung pese, anaknya hidung mancung, ini dipertanyakan ini. Ini anak tetangga kali kah? Kita sudah kulitnya begini, tahu ini kulitnya putih sekali. Nah, ini perlu pertanyakan juga nih, papa mamanya hitam, loh anaknya kok bisa putih kayak bule itu dari mana itu? Ya ini cek DNA-nya. Jadi kita memakai teori memikirkan diri sendiri. Kita temui diri kita ini serba kurang Bapak Ibu. Pikiran kita hanya terfokus kepada diri sendiri. Tapi orang yang percaya kepada Kristus, dia tidak lagi fokus untuk memikirkan keberadaan diri dia. Tapi dia fokus mulai perkara-perkara di sorga. Amin. Yesus itulah sukacitaku. Yesus pengharapanku. Yesus damai sejahteraku. Yesus kebanggaan hidupku. Walaupun aku tidak mampu. Walaupun aku tak berdaya. Tapi aku punya Yesus yang mampu. Bangkitlah imannya kan. Waktu aku tidak bisa, tapi aku punya Allah yang bisa. Bangkit lagi imannya. Bagi aku mustahil, tapi bagi Allahku tidak ada yang mustahil. Oh begitu kan? Dengan berdoa, dengan iman, dengan percaya, berpegang pada firman-Nya, saya yakin Tuhan pasti tolong. Amin. Itu pikiran apa? Tidak lagi berfokus kepada diri yang terbatas, tapi mulai pikiran iman, pikiran rohani, pikiran sorgawi datang menguasai pikiran Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak saudara-saudara, kita manusia biasa yang diciptakan oleh Tuhan ini, kita hanya terperangkap pada pikiran-pikiran dunia ini. Tadi gambar ini, coba ditampilkan lagi tuh. Bagaimana pikiran kita saudara-saudara? Ini orangnya. Ini orang stres bisa terjadi. Ini dia gak bisa tidur semalam. Sudah lihat jam 10 malam gak tidur-tidur. Pernah taruh kepala dari jam 7 malam. 3 jam berlalu. Belum tidur. Jam 11 malam. Pikirannya masih ke sono ke sini. Jam 12 malam. Masih berpikir tentang utang, tagihan. Tuh besok jam 1 pagi subuh juga masih pikir. Ini kita makan apa besok, ya kan? Apalagi ibu-ibu, ini uangnya tinggal sekian. Ini belanja dapat bawang berapa. Saudara, minggu lalu tuh kami dari Malang ke Surabaya itu pas lebaran. Tidak ada orang jual. Akhirnya sampai di pasar Golkar itu ada 2 penjual. Saya bilang stop mobilnya, kita beli dulu, ada ayam di situ. Wih, ayam 1 kilo 50.000. 50.000. Terus saya punya teman masak yang baik itu Louis, dia lebih tahu bumbu. Ayo kita bikin sambalnya apa? Kita beli tomat saudara-saudara. Saudara tahu tomat kecil begini loh. Sak buah itu berapa? Ayo sekarang dihargai, coba tomat begini. 5.000 loh kami beli. 10.000 dapat 2 bundar kecil begini. Ya Allah, saya bilang, ya beli aja. Ayam 1 kilo 50.000. Tahu sekarang sudah berapa? Sudah turun kah? 40? Turun lagi. Nah, saudara, pikiran tentang makan aja sudah pusing ya. Tentang tomat aja sudah pusing. Kalau Bapak Ibu punya pikiran yang begitu banyak, suaminya nggak setia, anak-anaknya nakal, ya kan? Gajinya nggak naik-naik, ya kan? Rumah kosnya ini bocor terus, air dari atas bocor, banjirnya lewat lagi. Hai,
Ini bisa tidur apa tidak, saudara-saudara? Saya yakin Bapak Ibu itu punya masalah terlalu banyak begitu kan. Dan itu wajar kan? Dan sampai kapan itu? Tapi bagi anak-anak Tuhan, mau membuktikan Yesus sudah bangkit, nah sudah, walaupun kita tidur di atas air, ya kan, hujan jatuh dari atas, hati tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. 2 hari lagi banjirnya berhenti kok. Mungkin pikir positif dia, sehingga ada semangat. Tapi kalau tidak, aduh, tidur banyak masalah. Tangan itu loh sudah berusaha tutup itu pikiran-pikiran sampai begini. Tuh masih muncul lagi. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan ini, orang yang mati dan bangkit dengan Kristus, buktinya apa? Dia mengalami perubahan pola pikir. Pola pikir yang baru di dalam Tuhan. Itu tadi baru berpikir tentang masalah. Bagaimana kita semua juga harus berpikir tentang masa depan. Pikir masa depan yang susah-susah. Apakah Bapak Ibu bisa punya masa depan? Bisa apa tidak? Itu tema itu masih tergantung di situ loh. Yesus telah bangkit. Katanya masa depan sungguh ada apa tidak masa depan itu? Ada apa tidak masa depan? Harus ada. Untuk membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Orang percaya pasti punya masa depan. Karena berpegang kepada firman Tuhan. Rancangan Allah dalam hidup kita. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera. Beri hari depan yang penuh harapan. Pola pikir kita berubah. Kita sekarang lebih berpikir tentang hal-hal rohani. Itu orang sebagai bukti orang yang telah mengalami apa? Perubahan pola pikir. Nah, tapi pola pikir ini menentukan saudara-saudara. Tapi sekarang saya menyadari bahwa berpikir yang normal sebagai manusia ini ada batasnya juga loh. Ada batasnya. Saya sudah mengalami ini. Minggu lalu, dalam berapa hari lalu saya mengalami berpikir saya tidak normal. Bapak Ibu, saya jadi tidak normal ini. Saya pikir, kenapa ini terjadi begini? Pikiran itu bisa blank, bisa kosong. Jadi Bapak Ibu yang pikirannya masih normal semua ini, tolong pikir baik-baik. Jangan masukkan banyak masalah, nanti repot. Saya ke ATM, saya butuh duit. Selain ada 3 kotak, ada 2 orang di situ, 1 masih kosong, saya ke sana. Saya masukkan kartu di ATM. Selain saya butuh duit sekian, kartunya masuk, setelah diminta mau uang berapa, saya klik semua. Setelah itu kartunya balik, ya kan? Selek, saya ambil kartunya, saya simpan baik-baik, langsung saya pergi. Saya pergi ke sebelah ATM itu, saya mau beli sesuatu. Jadi saya masuk ke situ, tiba-tiba satu ibu keluar dari dalam itu, teriak, Pak, sebentar Pak, Bapak sudah ambil uang? Sudah, saya bilang sudah. Lah, kok di situ ada uang Pak? Uangnya siapa? Terus, kalau itu saya ambil aja kalau Bapak nggak mau. Oh ya, saya ke situ. Itu uang yang tadi saya klik itu, belum saya ambil saudara-saudara. Ayah, ibu ini bilang, waduh Bapak ini sudah lupa ya. Iya Bu, ini rambut sudah putih ini, udah lupa ini. Dan itu sering lupa. Saya pergi belanja di Indomaret. Setelah saya sudah bayar, saya pergi. Terus kasirnya berarti, Pak, sebentar Pak. Dia berdiri bilang, Pak sebentar, saya bilang, loh kenapa? Saya kan sudah bayar. Loh iya Pak sudah bayar, tapi ini barangnya. Ya ampun deh. Jadi itu berarti pikiran saya sudah mulai, apa itu? Konslet. Udah mulai dikit-dikit lupa. Dan ini sudah sering saudara-saudara. Makanya sekarang anak saya Hizkia ini ingatin, Papa itu dia boleh jalan sendiri sekarang. Ya sudahlah, mau gimana lagi?
Jadi kemana-mana saya ada banyak asisten sekarang ya, pengawal. Nah, supaya tidak lupa. Kenapa itu terjadi? Lama-lama saya lupa pulang ke Surabaya, enggak tahu kemana, ini repot ini. Jalan sendiri dari Malang mau ke Torsina, enggak tahu sampai Torsina kemana ini. Saudara, pikiran kita itu, mumpung Tuhan masih kasih pikirannya waras, sehat ya toh. Jadi orang yang sudah dirubah Tuhan, jaga pikirannya. Amin. Bapak Ibu masih pikiran produktif ini, jangan isi dengan sampah. Jangan isi dengan putar-putar itu masalah di dalam otak kita. Tidak, firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu sudah mati dan bangkit dengan Kristus, apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau di bumi mah terlalu banyak masalah, bikin stres, bikin tidak bisa tidur. Itu masalah-masalah yang mustahil bagi kita. Tapi kita punya Allah yang tidak ada yang mustahil. Dan semua orang yang memakai lompatan pikiran ini, itunya namanya pikiran iman, saudara-saudara. Dan disitulah keberhasilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus yang mati dan bangkit, dia merubah pola pikir kita secara dramatis. Dan sekarang pikirkan sukacita, damai dan sejahtera. Amin Bapak Ibu. Nah, mari kita isi dengan Filipi pasal 4 ayat 8. Apa yang harus dipikirkan dalam hidup ini? Saudara-saudara, boleh kita berpikir tentang masalah, boleh kita berpikir tentang apa saja, tapi hati-hati. Jangan sampai pikiran itu akan menghancurkan hidup kita. Jadi nasihat Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 bilang begini, kita baca bersama. Filipi 4 ayat 7 dan 8. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin. Maka damai sejahtera itu akan datang pada kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran akal kita akan memelihara hati dan juga memelihara pikiranmu dalam Kristus. Inilah buktinya orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu bisa buktikan Yesus telah bangkit dengan mengalami apa? Perubahan pada pola pikir kita. Tapi mereka-mereka yang masih mikir dunia ini saja, terlilit dengan pikiran-pikiran bagaikan benang kusut yang ruwet. Ini adalah orang-orang yang perlu mengenal Yesus. Amin. Supaya pikiran menjadi damai, hati menjadi tenang. Karena dari pikiran akan mempengaruhi tindakan-tindakan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita lakukan. Kekuatan pikiran kita Bapak Ibu, itu bisa tembus tembok-tembok ini. Ya, pikiran kita bisa menjelajah kemana-mana. Bapak Ibu ada duduk di sini tapi pikirannya sudah di McDonald. Ada yang duduk di sini pikirannya sudah di Tunjungan Plaza. Jadi dalam hati pendeta ojo ngoceh lama-lama ini, aku sudah janjian ini mau pergi makan. Bisa saja pikiran Bapak Ibu bisa terbang ke mana-mana. Tubuhnya ada di dalam gereja, ya toh. Tapi apalagi khotbahnya nggak menarik. Itu dia. Pikirannya sudah nggak ke mimbar lagi, sudah ke mana-mana. Ada yang mikir ini komporku tadi pagi kasih mati apa tidak ya? Pulang rumah sudah kobong. Lagi dengar firman loh sempat mikir kompor. Bisa tuh, ya.
Nah, jadi pikiran kita begitu liar. Dan tidak bisa seorang pun di dunia bisa naklukkan pikiran manusia. Kecuali Tuhan yang menciptakan kita. Dia bisa rubah pikiran kita. Ya, dan kita juga harus merubah pikiran kita. Kalau kamu sudah mati dan bangkit dengan Kristus, pikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan di bumi. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu datang di sini. Ada waktu memuji Tuhan beribadah. Ada waktu mendengar firman Tuhan. Sehingga pikirannya dialihkan sementara. Ke sorga dulu ya. Nanti pulang ke rumah, kembali lagi ke dunia ya. Kita sudah di sorga sekarang. Tapi kalau ini dilatih terus. Membiasakan pikiran-pikiran kita untuk hal-hal di sorga. Ada damai dari sorga menguasai hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, adanya pemulihan hubungan yang baru dalam Kristus. Kita mau baca Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22. Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22 Bapak Ibu. Apa yang dikatakan oleh kitab Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22. Kita baca bersama teks yang bagus ini. 2, 3. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat, bercela dan bercacat di hadapannya. Saudara lihat di sini bahwa ada pemulihan hubungan yang baru. Dahulu kamu hidup jauh dari Allah. Sekarang kita dekat dengan Tuhan. Kita diperdamaikan. Di dalam Tuhan sekarang kita diperdamaikan, kita dilayakkan, kita dikuduskan supaya tak bercacat pada hari kedatangan Tuhan nanti. Ini berarti di dalam Kristus yang mati dan bangkit, kita mengalami pemulihan hubungan yang baru dengan Tuhan. Kita masih ingat cerita Yesus tentang seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Anak yang bungsu dan anak yang sulung. Anak yang bungsu mengatakan, berikan hak warisanku. Dan ayahnya baik hati juga, bagi saja ini punyamu. Tapi anak bungsu pergi jauh, menghabiskan semua harta kekayaannya. Dan dia hidup berfoya-foya dan hidup jauh dari bapaknya. Dan dia mengalami kehidupan yang tragis. Di dalam dosa, di dalam kehancuran, hidup tiada berpengharapan. Apa yang terjadi? Ketika dia kembali, papanya merangkul dia kembali. Menjadi hubungan yang baru dan dia diterima kembali. Jadi saudara-saudara kita yang dulu jauh dari jalan Tuhan, kita tersesat dan terhilang di dalam kehidupan dosa di jalan-jalan hidup kita. Melalui kebangkitan Kristus, kita yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat dalam Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, Tuhan ingin memeluk kita. Tuhan ingin merangkum kita. Tuhan ingin supaya kita mengalami pemulihan hubungan yang baru di dalam Tuhan. Itu bukti orang yang mati dan bangkit dengan Tuhan. Kristus. Kita buktikan dalam hidup ini. Sekarang saya menjadi yang baru. Hubungan dekat dengan Tuhan. Ada nyanyian Mazmur. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ku ingin selalu berada denganmu. Jadi, saudara, biarlah kita merasa dekat, merasa tenang di dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus yang tidak berubah itu sampai pada hari ini. Dia terus memanggil, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan bertanggungan berat, aku beri kelegaan kepadamu.
Yesus yang mati dan bangkit itu sampai hari ini tangannya terbuka untuk mau menolong siapa saja yang mau merapat, mau mendekat kepada dia supaya ada pemulihan hubungan yang baru. Kebangkitan Kristus membangkitkan semangat kita lagi untuk memulai hal yang baru, hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kita hidup dekat dengan dosa, dosa menghancurkan, merampas sukacita, damai dalam hidup kita. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, hanya ada damai dan kekuatan menyertai hidup ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya sering dengar kesaksian yang ikut terharu. Orang-orang yang percaya Yesus. Mereka bilang keberadaan kami, ekonomi kami memang biasa-biasa. Tetapi hati kami sekarang beda dengan dahulu. Kalau dulu harus uang, harta kekayaan melimpah. Sekarang tanpa itu pun hati kami ada damai, ada sukacita. Masih terjadi mujizat sampai hari ini. Orang-orang bertobat percaya menerima Yesus. Hidup mereka langsung menerima aliran damai dalam hidup mereka. Karena itu Injil adalah berita yang kudus. Berita yang tak terbinasakan. Tugas kita terus menyampaikan kepada banyak orang. Terima Yesus, terima Yesus, terima Injil, terima Injil. Berita yang mendatangkan sukacita dan kekuatan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya itu masih terjadi bagi orang yang membuka hatinya dan menerima dia. Pemulihan hubungan yang baru. Yang ketiga, kebangkitan Kristus. Yesus telah bangkit, alamilah kuasanya. Dengan adanya hubungan yang baru, perubahan pola pikir. Yang ketiga, adanya tugas yang baru. Oh, ini luar biasa. Coba kita mau baca itu. Sebelum ke 1 Petrus, kita baca dulu perubahan hidup untuk melayani Tuhan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes pasal yang ke-21 Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-15. Apa yang dialami oleh Petrus. Dan itu satu perubahan yang luar biasa dalam kehidupan pribadi Petrus ya. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Kita baca bersama ya. Ayat yang ke-17. Ya, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, oh gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara perhatikan di sini. Petrus mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Dalam pengalaman ini adalah berjumpa dengan Yesus. Dan sebelum pertanyaan ini muncul, Petrus itu sepanjang malam dengan beberapa temannya jala ikan di danau Laut Tiberias itu tidak dapat apa-apa. Kemudian tiba-tiba Yesus menampakkan diri waktu bangkit dan mengatakan, kamu lemparkan jalamu ke sana. Mereka bilang, sudah. Loh, sekali lagi. Begitu mereka lemparkan jalannya, tarik ikan begitu banyak sampai jalannya hampir terkoyak. Kapal penuh ikan. Setelah itu mereka datang ke darat dan mengenal ini Yesus yang pembuat mujizat, berkat luar biasa. Setelah itu mereka turun ke darat
Tuhan Yesus sudah siapkan ikan bakar di sana dan roti. Yesus bilang, ayo makan dulu. Setelah makan, Yesus mulai tanya, Petrus, sini dulu Petrus. Kaget Petrus, kenapa kan dia yang dipanggil? Kalau dalam bahasa timur pasti tuanya, PO, mari sini do PO. PO beta perlu sang lu te. Selama ini beta mau omong PO tapi karmana ini PO. Jadi mari dekat-dekat sini PO Lu jangan jauh-jauh. Sini PO. PO ini pasti, ini Tuhan yang panggil ini, jangan-jangan nyawa saya melayang hari ini. Jadi dia itu pasti langkah demi langkah itu ragu-ragu juga nih mendekati Tuhan Yesus tuh. Tapi Yesus bilang, PO jangan jauh-jauh, dekat lagi. Begitu Petrus dekat Yesus. Nah, bagaimana dikatakan? Petrus, apakah kamu tuh mengasihi aku dibanding dengan mengasihi mereka-mereka ini? Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dibanding dengan itu berkat melimpah itu, jala ikan banyak itu, lu lebih cinta berkat daripada aku? Aku sumber berkat. Begitu kan? Tapi zaman sekarang memang manusia lebih mencintai berkat ya daripada sumber berkat, betul ya? Kita lebih bangga dengan, aku diberkati tapi kedekatan sama Tuhan, enggak. Saudara-saudara, Petrus bilang, Tuhan tahulah, sudah biasa, ini basa-basi. Jadi karena Petrus jawabnya seenaknya saja, Tuhan tahu deh, aku mengasihi. Tuhan tak puas dengan jawaban Petrus yang basa-basi. 1 kali, 2 kali. Pertanyaan di sini aneh, 3 kali. Pertanyaan yang sama juga kan. Cara Petrus menjawab itu kayak santai saja. Jadi akhirnya Tuhan Yesus juga gemes. PO, lu lama-lama cabut lu punya nyawa ini PO Jawab yang serius. Akhirnya Petrus tidak bisa menjawab lagi. Tapi jawabannya dengan, iya Tuhan. Aku tahu hatiku Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Nah ini baru jawabannya betul ini. Gembalakanlah dombaku. Maka Petrus berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ditandai dengan apa? Ada job yang baru. Tugas yang baru bagi Petrus. Gembalakanlah dombaku. Dan saya lihat dalam pengalaman hidup banyak orang. Setiap orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Setiap orang yang jumpa dengan Yesus. Mereka selalu mau melakukan pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan. Apa yang bisa dilakukan sesuai dengan karunia, kemampuan yang ada pada dia. Dan itu terjadi otomatis, tak perlu disuruh. Orang hanya melayani sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan. Amin. Itu yang bagus, melayani sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang sudah. Bukan melayani untuk hidup. Ini beda lagi ya. Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup. Nah itu repot lagi kan. Kalau melayani supaya hidup, nah ini dia. Pindah-pindah pelayanan, ini bisa hidup enggak? Pindah di sini bisa hidup enggak? Ini cari-cari pelayanan supaya bisa hidup. Itu lain lagi. Tapi hidup untuk melayani. Dimanapun kita melayani, situasi apapun kita melayani. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena itu Bapak Ibu kita jemaat. Ya mari kita punya komitmen yang baru. Kalau kita sudah jumpa dengan Yesus yang bangkit, Tuhan bisa pakai kita di mana saja, kapan saja. Kita bisa melayani dengan cara apa? Apa yang bisa kita lakukan sebagai ucapan syukur. Tidak harus berkhotbah dengan seperti Pak Salmon. Anda bisa berdoa, itu sudah melayani. Anda bisa mendukung pelayanan dengan cara dana, itu melayani. Waktu, itu melayani. Sebagai ucapan syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi adanya tugas yang baru. Gembalakanlah domba-dombaku. Maka peranan orang percaya di dalam dunia. Seperti dikatakan oleh Petrus sendiri. Yang sudah menjawab, Tuhan aku mengasihi engkau. Di kemudian hari Petrus menulis suratnya. Di dalam 1 Petrus pasal 2. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kita perhatikan teks itu, apa yang Petrus tulis di sana. Peranan orang percaya di dalam dunia ini. Ya, ini adalah orang-orang yang cinta Tuhan.
sebagai bangsa pilihan Tuhan yang harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan. Baca bersama saya 1 Petrus 2 ayat 9 dan yang ke-10. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Wah, Petrus dengan semangat menulis surat kepada orang-orang percaya yang tersebar dari beberapa tempat. Kamu yang percaya kepada Kristus Yesus itu menjadi apa? Umat yang terpilih, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam-imam yang melayani raja dan segala raja. Kita disebut bangsa kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Setiap kita, mari ceritakan perbuatan besar dari Tuhan bagi kita. Berkat-berkatnya, kasihnya, pertolongannya, kuasanya, keselamatannya. Ya, perbuatan besar yang Allah lakukan. Mati di kayu salib, bangkit dalam kemenangan. Perbuatan besar Allah kita alami. Merubah cara berpikir kita. Merubah kehidupan kita. Dan sekarang kita rela melayani Dia. Dulu kita bukan umat Allah, sekarang jadi umatnya. Dulu tidak dikasihani, sekarang dikasihaninya. Amin Bapak Ibu. Rasa dekat dengan Tuhan, itulah bukti Yesus telah bangkit. Kita tidak melihat dengan mata kita. Ada teks mengatakan walaupun mata kita tidak melihat ya, telinga kita tidak mendengar. Ya, kalau kita perjamuan kudus ada nyanyian itu kayaknya. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meski ku tak, ya, tapi ku yakin dan ku percaya, aku juga telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Karena aku mengalami perubahan-perubahan yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Dulu aku jauh, sekarang aku dekat dengan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hidup kita sekarang bermakna. Hidup kita sekarang berarti. Yesus telah bangkit, alamilah kuasanya dalam hidup ini. Mungkin mujizat kesembuhan tidak terjadi bagi kita. Mungkin mujizat ikan-ikan seperti Petrus tidak penuh jala. Tetapi kuasa perubahan terjadi pada pikiran kita. Kuasa yang membaharui hubungan kedekatan kita. Tuhan yang memanggil kita untuk melayani Dia apapun situasinya. Itulah pengalaman kita. Membuktikan Yesus yang mati dan bangkit. Biar pengalaman ini akan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Dan banyak masalah boleh terjadi. Saya tidak menjamin bahwa tidak ada masalah dalam hidup ini. Pasti datang masalah, silih berganti. Kita pasti hadapi. Ya, banyak perkara kita harus tanggung. Ya. Mazmur 34 mengatakan, kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan selalu melepaskannya dari semuanya. Hari ini saya tidak tahu apa masalah Bapak Ibu, apa pergumulannya yang terjadi dalam hidup ini. Tapi kita percaya, kita yakin Tuhan bersama dengan kita. Amin. Dia tahu kebutuhan kita juga ya. Dia tahu keperluan kita, Dia tahu apa yang kita butuh, kita makan, minum dan pakai di dunia ini. Dia tahu semuanya. Dan itu cari dulu kerjaan Allah dan kebenarannya dikatakan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan ini aku, jadikanlah Kau alatmu. Nyanyiannya minggu kemarin kita mau ulangi.
sebagai refleksi kita untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Kita naikkan pujian ini lagi seperti yang kemarin kita nyanyikan dan menguatkan kita semua. Pulang dengan sukacita dan damai, pulang dengan membawa kebenaran firman yang hidup. Komitmen kita tetap jadi alat Tuhan. Seperti Tuhan mengatakan kepada Petrus, kalau engkau sungguh mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Lakukan tugas dengan sukacita. Tuhan, ini aku, jadikan ku alat untuk memberitakan Injil. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu Tuhan. Hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku Tuhan dan urapilah. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikan aku alat-Mu Tuhan. Oh, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Komitmen Tuhan inilah penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku menjadi saksi-Mu. Pakailah Tuhan hidup kami menjadi alat ya Tuhan. Selagi masih ada kesempatan Tuhan, pakailah kami. Berkatilah kami untuk kemuliaan. Katakan, pakailah hidupku ya Tuhan. Oh,